Halo semuanya, selamat datang di video kita hari ini. Pernah nggak sih kalian kepikiran tentang apa sebenarnya peran kimia dalam kehidupan kita sehari-hari? Dari teknologi canggih nih, hingga solusi untuk masalah global seperti pemanasan global, kimia adalah salah satu ilmu yang punya dampak besar banget loh. Di video kita kali ini, kita nggak akan cuma membahas tentang apa itu kimia, tapi juga memahami bagaimana ilmu ini dapat membantu kita dalam memahami dunia sekitar, termaksud tantangan besar seperti perubahan iklim. Kita juga akan belajar cara membaca tabel periodik, memahami hukum dasar kimia, dan melihat bagaimana semuanya saling terhubung. Seru kan? Jadi yuk kita mulai perjalanan kali ini dan eksplorasi dunia kimia yang sangat menyenangkan. Nah teman-teman, kalian pernah gak sih kepikiran apa sih yang dilakuin para ilmuwan-ilmuwan ini di laboratorium? Kayaknya tuh mereka lagi meneliti sesuatu kan ya? Ternyata yang sedang mereka teliti adalah bahan kimia yang bisa membantu mengurangi dampak pemanasan global. Menarik kan? Tapi sebelum kita bahas lebih jauh nih, yuk kita kenali dulu apa sih kimia itu. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, strukturnya, sifat-sifatnya, dan perubahan yang terjadi padanya. Dari partikel terkecil seperti atom hingga reaksi besar yang membentuk dunia kita. Semuanya adalah bagian dari kimia. Contohnya nih, air yang kita minum setiap hari terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Sederhana kan, tapi sangat penting bagi kehidupan kita. Dan di laboratorium seperti ini ada pasti satu hal yang gak kalah penting, metode ilmiah dan keselamatan kerja. Para ilmuwan mengikuti langkah-langkah terstruktur mulai dari observasi, eksperimen, hingga analisis sambil memastikan semua prosesnya berjalan dengan aman. Ngomong-ngomong soal eksperimen, salah satu topik besar nih yang erat kaitannya dengan kimia adalah pemanasan global. Fenomena ini terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer seperti nih karbon dioksida atau CO2 dan metana atau CH4. By the way, tahukah kamu kalau ilmu kimia yang kita pelajari sekarang ini nih berakar dari abad ke-8 loh. Seorang ilmuwan muslim bernama Jabir Ibnu Hayyan atau sering disebut Geber memperkenalkan metode eksperimen kimia termasuk distilasi. Menariknya nih, metode itu digunakan para ilmuwan modern untuk menganalisis nih gas-gas atmosfer penyebab terjadinya pemanasan global. Gas-gas ini memerapkan panas dari matahari, menyebabkan suhu bumi meningkat teman-teman. Kalau dibiarkan terus-menerus, dampaknya bisa sangat merugikan, mulai dari pencairan es di kutub hingga perubahan pola cuaca ekstrim. Tapi jangan khawatir, ilmu kimia punya peran besar dalam mencari solusinya. Salah satunya melalui nanoteknologi. Teknologi ini nih memungkinkan kita untuk menciptakan material super kecil, bahkan seukuran molekul, yang bisa digunakan untuk menyerap polutan dan meningkatkan efisiensi energi. Kira-kira gas seperti CH4 tadi terdiri dari apa aja ya? Yuk kita telusuri lebih jauh karena jawabannya ada di sistem periodik unsur. Siap untuk perjalanan berikutnya? Setelah kita tahu kalau gas seperti metana atau CH4 adalah salah satu penyebab pemanasan global, kamu penasaran gak nih unsur apa aja yang menyusun gas ini? Yuk kita lihat lebih dekat tabel periodik unsur. Tabel periodik adalah alat penting dalam kimia yang membantu kita memahami elemen-elemen penyusun dunia ini. Nah, coba lihat nih, di sini kita punya karbon atau atom C dan hidrogen atau atom H. Dua unsur ini bekerja sama membentuk metana, gas yang sebelumnya udah kita bahas. Nah, kalau karbon memiliki nomor atom 6, berarti ia memiliki 6 proton dalam intinya. Ia juga terletak di golongan 4A, yang artinya memiliki 4 elektron di kulit terluar. Dan di periode kedua menunjukkan 2 kulit elektron. Kenapa ini penting? Karena sifat-sifat ini nih yang menentukan bagaimana karbon berinteraksi dengan unsur lain. Sedangkan hidrogen, unsur paling ringan dengan nomor atom 1, hanya memiliki 1 proton dan 1 elektron. Hidrogen ini sangat reaktif, sehingga mudah bergabung dengan karbon untuk membentuk senyawa seperti metana.
Tahu nggak, tabel periodik yang kita pakai sekarang disusun oleh seorang kimiawan Rusia bernama Dmitri Mendeleev pada tahun 1869. Uniknya, dia menyusunnya berdasarkan pola yang berulang dari sifat-sifat unsur. Bahkan dia bisa memprediksi nih keberadaan unsur yang belum ditemukan pada zamannya. Keren kan? Prediksi Mendeleev terbukti akurat ketika unsur-unsur seperti gallium dan germanium ditemukan beberapa tahun kemudian. Inilah bukti betapa cerdasnya metode beliau. Kalau begitu, gimana sih cara membaca tabel periodik? Yuk kita bahas poin-poin pentingnya. Yang pertama, nomor atom. Nomor atom sendiri menunjukkan jumlah proton dalam inti atom. Misalnya, karbon punya nomor atom 6, artinya ada 6 proton dalam inti atom karbon. Yang kedua, nomor massa. Nomor massa adalah jumlah proton dan neutron. Untuk karbon, nomor massanya biasanya sekitar 12, yang berarti ada 6 proton dan 6 neutron. Dan yang terakhir, ada golongan dan periode. Golongan menunjukkan jumlah elektron di kulit terluar, sementara periode menunjukkan jumlah kulit elektron. Contohnya nih, karbon di golongan 4A memiliki 4 elektron di kulit terluar dan berada di periode kedua dengan 2 kulit elektron. Nah, supaya lebih mudah menghafal tabel periodik, kau bisa gunakan trik ini nih. Untuk golongan utama, ingat kalimat ini. Hidup, lihat bebek cinta Nana, itu mewakili unsur-unsur golongan 1A dan 2A. Contohnya hidrogen, helium, litium, berilium, karbon, dan nitrogen. Untuk periode, perhatikan pola pengisiannya, kulit elektron dari 2, 8, 18, dan seterusnya. Setelah paham cara membaca tabel periodik, kita bisa lebih mudah memahami struktur molekul seperti metana. Nah, siap lanjut ke materi berikutnya? Nah teman-teman, setelah memahami dasar-dasar dari tabel periodik dan bagaimana unsur-unsur seperti karbon dan hidrogen berperan, sekarang nih kita masuk ke salah satu inti dari ilmu kimia, yakni hukum dasar kimia. Nah, hukum ini adalah pondasi yang membantu kita memahami semua reaksi kimia, termasuk reaksi sederhana seperti ini teman-teman. Lihat reaksi ini, metana atau CH4 bergabung dengan oksigen atau O2 menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Tapi bagaimana sih ilmuwan bisa memastikan bahwa jumlah zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama? Jawabannya ada pada hukum dasar kimia teman-teman. Nah, ada 5 hukum dasar kimia yang perlu teman-teman tahu untuk memahami bagaimana reaksi ini bekerja. Apa saja itu? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa, ditemukan oleh Antoine Lavoisier. Hukum ini menyatakan bahwa massa total zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Misalnya, jika 16 gram metana bereaksi dengan 64 gram oksigen, maka hasilnya yaitu karbon dioksida dan air juga memiliki total massa 80 gram. Massanya tidak hilang, hanya berubah bentuk teman-teman. Yang kedua, yakni hukum perbandingan tetap. Menurut Joseph Proust, setiap senyawa memiliki perbandingan massa unsur yang selalu tetap. Contohnya, air atau H2O selalu terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Itu sebabnya air dimanapun di dunia ini mempunyai komposisi yang sama. Yang ketiga, hukum perbandingan berganda teman-teman, dikemukakan oleh John Dalton, menemukan bahwa jika 2 unsur dapat membentuk lebih dari 1 senyawa, maka rasio massa salah satu unsur dalam senyawa-senyawa itu adalah bilangan bulat sederhana. Contohnya, karbon bisa bergabung dengan oksigen membentuk karbon monoksida atau karbon dioksida atau CO2. Yang keempat yakni hukum volume gas, dikemukakan oleh Joseph Louis Gay-Lussac, menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi memiliki rasio bilangan bulat sederhana. Misalnya, 2 liter hidrogen bereaksi dengan 1 liter oksigen menghasilkan 2 liter uap air. Yang kelima atau yang terakhir yakni hipotesis Avogadro. Amedeo Avogadro menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Misalnya, 1 liter oksigen memiliki jumlah molekul yang sama dengan 1 liter hidrogen. Nah, kelima hukum ini menjadi dasar dari pemahaman kita teman-teman tentang reaksi kimia. Mereka membantu kita menjelaskan dan prediksi apa yang terjadi di dunia kimia. Nah, setelah memahami hukum dasar kimia, kita bisa nih teman-teman mulai mengeksplorasi reaksi-reaksi yang lebih kompleks di waktu lain. Wow, perjalanan kita hari ini seru banget ya teman-teman. Kita mulai dari bagaimana ilmu kimia berperan penting dalam menghadapi pemanasan global. Lalu kita juga udah menjelajahi teman-teman tabel periodik dan struktur atom, hingga memahami hukum-hukum dasar kimia yang menjadi fondasi dari reaksi kimia di sekitar kita.
Nah, dari yang semua kita bahas, ada satu hal yang perlu diingat teman-teman. Kimia bukan sekedar pelajaran di buku, tetapi ilmu yang punya pengaruh besar di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari menjaga lingkungan, memahami unsur-unsur di alam semesta, hingga menciptakan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Sekarang tugas kita teman-teman adalah terus belajar dan mencari tahu lebih banyak. Ingat, ilmu pengetahuan terus berkembang, dan mungkin di masa depan kamu bisa jadi ilmuwan yang menemukan solusi untuk masalah-masalah baru. Terima kasih udah nonton video ini ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you.